Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya sudah ada Pak Amir Amsak SPD selaku kepala TU di SMP 4 Mandah, Kecamatan Mandah, Kabupaten Gianyar. Saya akan melakukan wawancara terkait dengan judul penelitian saya, yaitu kepemimpinan transformatif kepala sekolah dalam pengembangan sekolah di daerah terpencil, studi naratif di SMP 4 Mandah, Kecamatan Mandah, Kabupaten Gianyar. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak tentunya yang sudah berkenan melakukan wawancara dengan saya. Ada beberapa pertanyaan nanti saya ajukan kepada Pak Amir terkait bagaimana kepemimpinan Pak Musa di sekolah kita ini. Pertama, bagaimana keterlibatan Bapak dengan sekolah selama ini? Keterlibatan saya di sekolah ini alhamdulillah kami berjalan dengan baik, tidak ada hambatan, baik sama kepala sekolah maupun dengan guru-guru lain. Mereka juga mau kerjasama, apa yang saya tidak ketahui mau mereka guru-guru lain mau Artinya saling kerjasama antara TU dengan guru di sekolah. Kemudian bagaimana pengalaman Bapak berinteraksi dengan lingkungan sekolahan? Kalau saya pengalaman saya interaksi dengan sekolah terutama saya bukan di bidang untuk mengajar, saya di TU, tapi saya lebih rata-rata dekat sama dengan lingkungan anak-anak, terutama siswa-siswi kelas 7, 8, 9, baik siswa maupun guru. Alhamdulillah kami terjalin dengan baik. Walaupun beda profesi TU dengan interaksi lainnya. Kemudian bagaimana kondisi sekolah yang Bapak Ibu ketahui pada awal keterlibatan? Awal keterlibatan memang bingung karena sebelumnya belum ada pengalaman di TU. Biasa selama ini kan yang bekerja hanya operator sekolah. Ketika dilibat ke TU, kan sebelum itu memang udah di TU tapi tidak terlalu mendalami. Setelah itu lama-lama udah kebiasaan, alhamdulillah menjadi pengalaman dan menjadi pelajaran yang tidak saya ketahui bisa saya ketahui. Sekitar tahun berapa Pak Bapak ditugaskan dari TU? TU saya zaman Pak Musa sekitar tahun 2019, sebelumnya saya mengajar. Dia sekarang masih ngajar? Masih jadi guru bantu. Berapa mata pelajaran Pak? Dua. Apa saja Pak? Informatika dengan sementari. Biasa kerja Pak TU, informatika, Sementari. Kemudian bagaimana Bapak melihat peran kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah ini? Dan Bapak kepala sekolah beliau cukup adil dan bijak terhadap kami, terhadap siswa maupun guru. Tak ada membeda-bedakan ini TU tidak Pak, Sama aja. Kemudian dapatkah Bapak menceritakan pengalaman atau pengamatan terkait cara kepala sekolah berinteraksi dengan warga sekolah atau masyarakat? Kalau cara kepala sekolah berinteraksi dengan kami guru di sini, alhamdulillah cukup baik dan selalu menonton untuk kerja sama kami. Kemudian kalau untuk di masyarakat, saya memang kurang untuk bergaul sama Bapak dengan kepala sekolah, karena memang kan beda provinsi Pak ya antara kepala sekolah dengan saya. Lagi rumah saya memang jauh. Kemudian bagaimana sekolah menunjukkan kepemimpinan dalam menghadapi situasi dan permasalahan tertentu? Misalkan ada permasalahan Misalnya menghadapi permasalahan misalnya antara konflik antara guru, Bapak selalu menghubungi kedua pihak guru. Misalkan ada guru A dan guru B saling salah paham, pasti ketahuan cepat, kemudian beliau cepat mengambil tindakan, memberi saran supaya tidak terjadi salah pahaman. cepat
diselesaikan masalah itu ya. Ya, walaupun baik secara langsung maupun tidak, atau telepon dia cepat menjawab. Supaya tidak berimbas mungkin ya Ke lain. lainnya ya. Kemudian perubahan apa saja yang Bapak rasakan atau amati dalam perkembangan sekolah? Perubahan sebelum banyak perubahan di sekolah ini semenjak kepala sekolah di bawah ada kepemimpinan Pak Musa, kita alhamdulillah fasilitas yang tidak memadai sudah memadai seperti lapangan. Alhamdulillah sudah ada untuk perlengkapan TU, sudah ada laptop dan lain-lain yang digunakan TU. Artinya jauh Jauh perubahan. Kemudian bagaimana peran kepala sekolah dalam mendorong perubahan tersebut? Alhamdulillah beliau selalu mendorong dengan baik, apalagi sesuatu yang memang tidak baik langsung beliau mendorong, maupun sarana dan prasarana baik lingkungan sekolah kami rusak, beliau langsung memberitahu atau untuk bekerja sama untuk memperbaiki. Kemudian, apakah terdapat pengalaman tertentu yang menurut Bapak menunjukkan perkembangan sekolah secara signifikan? Pengalaman Bapak menunjukkan perkembangan sekolah dan seperti apa dulu? Oh, jauh Pak, sekarang memang jauh berbeda. Sekarang perkembangan sekolah yang jauh berbeda. Kalau dulu kan kami, contohnya misal kalau dulu kami memang jarang untuk pulang. Kalau pagi itu memang sekarang ada peraturan memang murid dan guru selalu salaman, pulang gitu juga. Kemudian kami selalu sholat zuhur berjamaah. Jauh perkembangannya, dulu pun diterapkan datang tepat waktu. Diterapkan disiplin. Memang diterapkan disiplin. Kemudian bagaimana hubungan antara pihak sekolah dengan masyarakat atau pihak luar menurut pengalaman Bapak? Insya Allah Pak, menurut masyarakat baik pihak luar kami selalu mendapat dukungan yang positif bagi masyarakat, apalagi anak-anak mereka sudah dilepaskan ke sini, mereka pasti memberi tanggapan untuk mendidik dan menegur anaknya jika memang berbuat salah. Jadi kalau ada kami menegur anak mereka, bahkan kami disuruh cukup aja di luar kemampuan kami, tak mungkin kita memukul anak. Cuma kalau pesan dari masyarakat atau orang tua mereka memang harus kayak gitu. Mungkin selain itu apakah ada kerjasama lain, misalnya gotong royong? Ada Pak. Apa? Kalau kami gotong royong itu Pak, tengok situasi Pak. Satu kami selalu gotong royong bersama, walaupun hanya beberapa guru yang hadir, guru lain yang berhalangan, tidak harus saling iri gitu. Tapi ada setiap Sabtu itu pasti kita pasti gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kalau gotong royong masyarakat ada? Belum ada. Kalau misalkan ada kegiatan keagamaan, apakah orang tua tadi diundang? Kalau di sekolah Pak kita diundang Pak. Kalau setiap kegiatan keagamaan orang tua siswa tetap diundang Pak. Diundang semua, insya Allah diundang semua. Itu dilaksanakan di Pendopo. Kemudian bagaimana bentuk komunikasi yang dibangun oleh kepala sekolah dengan pihak luar? Bentuk komunikasinya seperti apa? Kalau bentuk komunikasi kepala sekolah pihak luar hanya baik, Bapak kepala sekolah mau bergaul sekarang, mau bersama juga dia mau. Kemarin kan ini ceritakan juga bahwa ada anak-anak yang memang putus sekolah ya Pak ya. Iya. Kemudian diajak untuk untuk sekolah, untuk datang sekolah dengan bantuan guru yang masyarakat. Itu selalu Pak ceritakan. Kemarin itu memang beberapa siswa kami memang tak mampu ya Pak. Memang beberapa siswa kami memang tak mampu, kemudian kami mengambil tindakan dari pihak sekolah untuk membiayai dia. Banyak juga sampai sekarang pun kami masih ada seperti itu. Jadi memang ada dukungan dari sekolah. Tidak semua juga masyarakat di luar yang mampu kan, memang cuma hanya minat anak terlalu tinggi, jadi kita yang mengambil baik dari segi pakaian maupun Jadi kalau dari pakaian itu
diberikan cuma-cuma Ada yang diberikan cuma-cuma Pak, atau memang harus bayar berapa dari negara kita di situ perlu ada tetap membantu. tetap membantu dari sekolah. Kami juga sering mengusulkan PIP bagi anak yang tak mampu, memang diutamakan bagi anak yang tak mampu. Oh, PIP-nya. Memang diutamakan Pak. Sebab PIP kan nanti takut personal kan. Betul. Jadi kita utamakan memang bukan yang tak mampu. Jadi sejauh ini sejauh bantuan itu ada perubahan di masyarakat terkait dengan anak-anak putus sekolah? Ada soalnya Pak, perubahannya gini Pak, anak kita sekarang kan terutama di nelayan Pak ya, mereka kan rentan mau belajar, tapi kalau di sini kita selalu mengajak mereka sekolah. Insya Allah untuk beberapa siswa kami untuk nelayan masih sudah ada yang tamat, tamat SMP, bahkan sudah tamat SMK. Kemudian ada lagi yang satu orang di sini, yang satu orang, ya, dua orang yang mau orang sudah nelayan yang rentan untuk pendidikan. Alhamdulillah mereka mau sekolah dan mau belajar di sini. Kemudian bagaimana keterlibatan masyarakat atau pihak terkait dalam mendukung kegiatan sekolah? Keterlibatan masyarakat, mereka selalu mendukung baik. Makanya Pak, kami kalau di awal semester 1 kami selalu mengundang masyarakat atau wali murid siswa untuk rapat bersama untuk mengetahui perkembangan anak dan mengetahui tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi antara kerjasama guru dan wali murid itu apa tuh, biar ada kerjasamanya, bukan hanya kami aja yang harus memperhatikan anak di sekolah, paling tidak orang tua mereka pun harus memperhatikan anak di luar, bukan jangkauan kami. Kemudian bagaimana kondisi keterbatasan yang dihadapi sekolah menurut pengalaman Bapak itu? Kondisi keterbatasan sekolah Pak, Keterbatasan sekolah di bidang apa sih Pak? misalkan sarana prasarana, kondisi kita di dalam 3T ini. Kalau untuk kondisi Pak, kalau ada kita ini Pak, alhamdulillah ada kesulitan Pak ya, karena ada jalur tinggi. Ini kalau sarana dan prasarana kita memang harus ada rusak dan diperbaiki, seperti kelas 7, 8 dan 9 itu kemarin rusak, sudah diperbaiki oleh Kepsek. Kemudian keterbatasan guru dari Bapak. Tadi Bapak jelaskan juga bahwa Bapak selain itu Bapak juga mengajar. Saya sebenarnya beban saya memang di TNI, karena keterbatasan guru untuk mengajar di bidang studi masing-masing guru mau tak mau memang mau lah harus mengajar untuk membantu guru-guru yang lain. Motivasi Bapak apa itu? Motivasi saya berharap di sekolah ini lebih maju walau tanpa hambatan, walaupun hanya berapa guru yang ada. Ya. Bagaimana kepala sekolah mengelola atau mengatasi keterbatasan tersebut menurut Bapak? Menurut saya Pak ya, Bapak kasih saya kepala sekolah sudah berusaha juga untuk menambah guru, untuk guru yang ada pun untuk sementara memang dilibatkan. Memang paksa pun kita kan lama juga menggunakan. Memperdayakan apa yang Ada yang Selain Bapak, ada pemula yang mengajar di beberapa pelajar Pak, dari sekolah kami dan untuk mengajar sekolah. karena beliau bisa kuliah berhenti. Oh iya. Yang sekolah kami dan mengajar itu juga mata pelajaran PJOK. Ya. Apakah terdapat upaya kerjasama atau kemitraan yang dilakukan? Ceritakan pengalaman Bapak. Ya sama. Kami di sini selalu alhamdulillah selalu bekerja sama Pak, baik di Jasiti satu tentunya jika ada guru lagi berhalangan ada latihan kami guru tiket hanya masuk untuk mengganti jam sampai ibu guru yang berhalangan.
Kemudian bagaimana dampak kepemimpinan kepala sekolah terhadap perkembangan sekolah menurut pandangan Bapak? Dampaknya alhamdulillah kepala sekolah menanggapinya dengan baik kita, karena di bawah di atas pemimpinan beliau lah kami sedang bertindak. Oh, berarti apa namanya? Tadi saya baru wawancara dengan Pak Ustaz, adanya motivasi atau dorongan lah Dari guru dari kepala sekolah ke guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, iya benar. untuk meningkatkan kompetensi guru. Apakah Pak Amir dilibatkan dalam hal itu? Kalau saya belum pernah libat Pak, karena kalaupun saya disuruh karena saya selalu menolak pengalaman anak Pak. Oh. Kemudian bagaimana perubahan yang terlihat pada lingkungan sekolah, guru atau siswa? Kembangan Dulu lingkungan sekolahnya seperti apa? Dulu gurunya seperti apa? Atau dulu siswanya? alhamdulillah Pak, kalau untuk perkembangan siswa dari pertama kita selalu perkembangan siswa Pak, ya kadang-kadang siswa ini kan ada yang masih ditonjolkan dan dia membaca baik Al-Quran maupun bahasa Indonesia Pak, itu masih terbagi data. Alhamdulillah kita bisa membimbing Pak, bisa membimbing dari misalnya mereka kita mengenal dari guru, kita ada berapa siswa yang membaca, alhamdulillah saya sendiri dan berapa guru untuk mengajar, memang sukarela untuk mendidik mereka. Begitu juga dengan Iqra, mereka dari belum kenal tulisan Arab kita ajar. Biasanya itu dilakukan di luar jam pelajaran atau bagaimana? Kadang di luar jam pelajaran memang ada jam kosong bagi guru yang tak masuk belajar, ada bimbingan. Kalau perkembangan guru memang guru lah. Kalau lingkungan seperti apa menurut Bapak? Perubahan lingkungan Pak, perubahan itu gitu aja Pak, itu Pak. enggak, maksudnya misalkan dulu itu tak ada lapangan sekarang sudah ada. Oh lingkungan, kalau untuk perubahan lingkungan kita banyak Pak, perubahan Pak, dari lapangan sudah ada, kemudian pendopo sudah ada perubahan. Itu masih Kantin pun kita sudah ada, kalau dulu kan masih anak masih keluyuran di luar, istirahat keluar. Sekarang alhamdulillah anak sudah masih dalam lingkungan sekitar itu. oh, ya. Apa saja faktor yang menurut Bapak belum mendukung kemajuan sekolah ini? Faktor ya Pak. Ya, faktor apa yang menurut Bapak mendukung kemajuan sekolah? Salah faktor terutama Pak itu diikutin guru Pak. Yang faktor yang pertama guru. Karena guru kalau tidak bekerja sama tidak ada terlaksana perkembangan sekolah Pak. Adakah nanti kira-kira faktor mendukungnya apakah nanti masyarakat Dalam masyarakat yang bergerak semangat guru? semangat guru aja. Kemudian kalau tadi faktor pendukung, sekarang kendala apa saja kendala yang masih dihadapi dalam pengembangan sekolah? Kendalanya Pak, ini kalau kendalanya kayaknya Listriknya, kalau listrik tak ada Pak, aktivitas tak ada Pak, kita alhamdulillah bagus semua Pak, tak ada kendala kalau di sini Pak, baik guru maupun siswa Pak, tak ada kendala di sini. atau apa namanya masyarakat yang ini yang ekonominya kurang sehingga anak-anak ini Kalau kendala siswa itu tadi kan kita bilang dari awal Pak, dalam masalah anak yang kendala yang tak mampu kita bantu Pak. Dan bahkan ada sebagian siswa orang tuanya mendaftarkan tak mampu, udah masuk aja, kami yang ngatur jalan Pak. Kita tidak mempersulit Pak, baik-baik dari berkas kita urus sampai mereka mau belajar di sekolah. Kemudian bagaimana Bapak memaknai peran kepala sekolah dalam pengembangan sekolah? Menurut saya Pak ya, alhamdulillah beliau sangat mendukung perkembangan sekolah, baik di saluran rasanya mau guru dan siswa, ada perubahan Pak.
Kemudian apa harapan Bapak terhadap masa depan sekolah? Harapan saya untuk masa depan sekolah Pak ya, saya berharap sekolahnya makin maju dan fasilitas banyak dilengkapi oleh pihak-pihak terkait Pak, dari dinas. Kayak WC kita pun belum ada gitu kan, banyak fasilitas yang memang belum harus mendukung, tidak berbahasa, kita perpustakaan kita tidak ada Pak. Yang disampaikan Ustaz tadi ini merupakan ruang labor, Labor ya? yang akan pakai untuk kantor. Tapi dipakai untuk kantor, dipakai pustaka, untuk Iya. guru. Dan harapannya mungkin kedepannya fasilitas ini ada apa namanya, labor ini saja, pustaka ini, Iya. jadi tersendiri dia sendiri. Terakhir, apakah ada pengalaman lain yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan perkembangan sekolah dan kepemimpinan sekolah? Harapan saya Pak ya, harapan saya itulah tadi Pak, semoga ada perubahan yang akan datang untuk sarana prasarana yang harus dilengkapi. Saya sampaikan tadi kayak WC, labor, perpustakaan, dan yang lain. Lapangan pencari kita sudah ada, cuma lapangan yang lain belum ada Pak. Ketika anak-anak pun untuk bermain dan berolahraga masih terbatas. Terima kasih Pak, itu saja apa yang Bapak sampaikan. Ini nanti saya sampaikan dalam tesis saya. Kemudian terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, ya mudah-mudahan sekolah ini semakin maju. Lebih kurang maaf ya Pak Amir, saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.